Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Arlin Yunita, channel yang ngajakin kamu jalan-jalan. Oke, karena aku masih berada di kota suci Mekah, aku ingin sharing kegiatan aku selama di sini, yaitu salah satunya mengunjungi kota Thaif. Oke, kota Thaif adalah salah satu kota yang memiliki hawa sejuk karena berada di lembah pegunungan Asir dan pegunungan Al-Hada. Kota Thaif ini terletak sekitar 67 km atau dengan perjalanan kendaraan 1 jam 45 menit dari kota Makkah Al-Mukarramah. Kota Thaif juga terkenal dengan perkebunan delima, perkebunan kurma, aneka sayuran, termasuk banyaknya tumbuh pohon zakum, yaitu pohon yang berduri. Hawa sejuk di sini layaknya seperti udara di Puncak Pas Bogor, Jawa Barat. Ini mulai terasa ketika kita melakukan perjalanan ke kota Thaif. Jalan menuju Thaif, khususnya ketika melewati pegunungan Asir dan pegunungan Al-Hada, berkelok-kelok, panjang dan menanjak, mengelilingi pinggiran pegunungan hingga ke puncaknya. Puncak pegunungan ini tentu berbeda dengan puncak di Bogor ya, dan tempat lainnya di Indonesia. Kenapa? Karena pegunungan di sini relatif tidak ada pepohonan, adanya tandus, berbatu, dan berpasir. Namun, ketika memasuki kota Al-Hada sebelum Thaif, sepanjang jalan baru ditemukan sejumlah pepohonan seperti kurma. Beberapa rumah tradisional juga berdiri di tengah-tengah perkebunan itu. Di sepanjang kawasan juga dipenuhi sejumlah tempat wisata bagi penduduk Arab Saudi. Kami menemukan beberapa tempat yang kalau kita sebut seperti pasar malam gitu. Di tempat ini juga terdapat kawasan yang dijadikan tempat bermikot atau untuk berihram haji atau umroh, yaitu di Wadi Sair Kabir. Kesejukan kota Thaif banyak digunakan sebagai tempat peristirahatan dan pariwisata di musim panas. Bahkan para raja dan kerabatnya banyak membangun tempat-tempat peristirahatan di kawasan Thaif. Sehingga Thaif juga mendapat julukan Qaryah Al-Mulk atau desa para raja. Di kota Thaif juga sering diselenggarakan pertemuan-pertemuan dan perjanjian-perjanjian bilateral, regional maupun internasional. Menurut informasi yang diperoleh dari para mukimin dan sejumlah literatur, sebetulnya kota ini sering diselenggarakan perlombaan balap onta. Namun biasanya dilakukan pada musim dingin, yaitu antara bulan Oktober hingga Januari. Di kawasan ini juga di kawasan Al-Safa adalah kawasan dengan musim delima dan bunga anggrek. Yang menarik dalam perjalanan rombongan adalah adanya pohon zakum yang tumbuh di antara perbukitan dari Thaif menuju Al-Safa. Pohon ini ditumbuhi duri-duri yang besar dan tajam. Dulu selama musim haji, jamaah haji ataupun umroh tidak diperkenakan masuk ke wilayah Thaif karena hanya mengantongi visa haji, bukan wisata atau visa bekerja. Pohon zakum memang tidak ada di Indonesia atau negara lainnya. Ini menarik, ditambah lagi di dalam Al-Quran surat Al-Waqiah ayat 52-56 tentang keberadaan pohon zakum. Di dalam ayat itu disebutkan bahwa para penghuni neraka kelak akan diberikan makanan dari pohon zakum. Para penghuni neraka akan diberi makanan yang luar biasa pahitnya. Pengalaman pahit Rasulullah di Thaif. Thaif dalam sejarah awal perjuangan Rasulullah Muhammad SAW memang sangat pahit. Terhitung 3 tahun sebelum hijrah, Rasulullah melakukan perjalanan ke Thaif untuk melakukan dakwah dan mengajak kabilah Bani Saqif masuk Islam. Perjalanan ini dilakukan tidak lama
Setelah wafatnya Siti Khadijah pada 619 Masehi dan wafatnya sang paman Abu Thalib, pelindung utama yang juga paman Rasulullah pada tahun 620 Masehi. Meninggalnya Abu Thalib dan Siti Khadijah ini yang disegani oleh kaum musyrik Quraisy membuat mereka semakin berani mengganggu Rasulullah SAW. Oleh karena itu, jika warga Thaif mau menerima Islam, kota ini akan dijadikan tempat berlindung bagi warga muslimin dari kekejaman kaum musyrikin Makkah. Untuk menghindari penganiayaan yang lebih berat secara diam-diam dan dengan berjalan kaki, Rasulullah mencoba pergi ke kota Thaif untuk meminta pertolongan dan perlindungan. Rasulullah tinggal di Thaif selama 10 hari untuk berdakwah dan meminta perlindungan. Namun ternyata penduduk kota Thaif hampir semuanya melakukan penolakan dan memperlakukan Rasulullah dengan sangat kasar. Saat itu, kaum Bani Saqif melempari Rasulullah sehingga kakinya terluka. Tindakan brutal penduduk Thaif ini membuat Zaid bin Harithah membelanya dan melindunginya, tapi kepalanya juga terluka akibat terkena lemparan batu. Akhirnya Rasulullah berlindung di kebun milik Utbah bin Rabi'ah. Saat itu Rasulullah berdoa, "Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku, kurangnya kesanggupanku, dan kerendahan diriku berhadapan dengan manusia. Wahai Zat yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, Engkaulah pelindung bagi si lemah, dan Engkau jualah pelindungku. Kepada siapa diriku hendak Engkau serahkan? Kepada orang jauh yang berwajah suram terhadapku, ataukah kepada musuh yang akan menguasai diriku? Jika Engkau tidak murka kepadaku, maka semua itu tak kuhiraukan, karena sungguh besar nikmat yang telah Engkau limpahkan kepadaku. Aku berlindung pada sinar cahaya wajah-Mu yang menerangi kegelapan dan mendatangkan kebajikan di dunia dan di akhirat dari murka-Mu yang hendak Engkau turunkan dan mempersalahkan diriku. Engkau berkenan, sungguh tiada daya dan kekuatan apapun selain atas perkenan-Mu." Dari doa ini tentu semua begitu memahami betapa beratnya cobaan Rasulullah saat itu dalam menghadapi penganiayaan dengan penuh ridho, ikhlas dan sabar, serta tidak pernah berputus asa. Seperti sejumlah cerita yang diriwayatkan kembali ulama hadis terkenal Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, istri kedua Rasulullah SAW. Ia Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, pernahkah engkau mengalami peristiwa yang lebih berat dari peristiwa Uhud?" Jawab Nabi, "Aku telah mengalami berbagai penganiayaan dari kaumku. Tetapi penganiayaan terberat yang pernah aku rasakan adalah pada hari Aqabah, di mana aku datang dan berdakwah kepada Ibnu Abdi Yalil bin Abdi Kilal, tetapi tersentak dan tersadar ketika sampai di Qarnu As-Salib. Lalu aku angkat kepalaku dan aku pandang, dan tiba-tiba muncul Jibril memanggilku seraya berkata, 'Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan dan jawaban kaummu terhadapmu, dan Allah telah mengutus malaikat penjaga gunung untuk engkau perintahkan sesukamu.' Rasulullah melanjutkan, "Kemudian malaikat penjaga gunung memanggilku dan mengucapkan salam kepadaku lalu berkata, 'Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan kaummu terhadapmu. Aku adalah malaikat penjaga gunung, dan Rabb-Mu telah mengutusku kepadamu untuk engkau perintahkan sesukamu. Jika engkau suka, aku bisa membalikkan gunung Akhsyabin ini ke atas mereka.' Jawab Rasulullah, 'Bahkan aku menginginkan semoga Allah berkenan mengeluarkan dari anak keturunan mereka generasi yang menyembah Allah semata, tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun.'" Arab Saudi mempunyai salah satu tempat yang menakjubkan dengan hamparan bunga-bunga mawar yang harum serta berbekaran saat musim semi tiba. Tempat itu adalah kota Thaif.
sebuah kota sejuk yang berada di wilayah barat Arab Saudi, tepatnya berada di lembah pegunungan Asir dan pegunungan Al-Hada, sekitar 67 km dari pusat kota Makkah. Kota Taif menjadi ekosistem bagi ribuan bunga mawar atau kebun mawar yang membentang luas karena iklim di wilayahnya yang mendukung akan pertumbuhan bunga mawar. Kota Taif bahkan dikenal sebagai kota mawar. Pasalnya, ada sekitar 800 perkebunan mawar yang terhampar. Tak hanya itu, banyak di antaranya juga telah dibuka untuk umum untuk dikunjungi para wisatawan. Tapi yang terakhir kami dengar tidak boleh dikunjungi lagi, jadi tertutup. Ya udah deh. Setiap musim semi tiba, penduduk kota Taif akan memetik, memanen dan menyuling sekitar 300 juta kuntum bunga yang mekar. Hasil penyulingan ini salah satunya dijadikan sebagai minyak wangi yang populer di kalangan jutaan muslim yang melaksanakan ibadah haji umroh ke Mekah dan Madinah, serta sebagai komponen berharga dalam industri kosmetik dan kuliner. Kabarnya air mawar dari Taif itu juga digunakan untuk mencuci dinding Ka'bah yang dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun di Masjidil Haram. Tak hanya itu, selama musim haji tiba, penutup Ka'bah atau kiswah juga akan ditaburi dengan air mawar yang berasal dari kota Taif. Selain kebun mawar, kota Taif juga kaya akan sumber alam lainnya seperti buah delima, buah ara, dan madu. Kota Taif adalah sebuah kota di Arab Saudi yang penuh pesona, yang menawarkan pengalaman unik dengan udara sejuk, pemandangan indah, dan sejarah yang mendalam. Terletak di antara pegunungan Asir dan Al-Hada, kota Taif menjadi pilihan populer bagi para wisatawan yang ingin menikmati ketenangan sekaligus mendalami jejak sejarah Islam. Taif memiliki sejarah panjang sebagai salah satu kota penting di wilayah Hijaz. Nama Taif berarti dikelilingi tembok. Ini merujuk pada tembok besar yang dahulu melindungi kota ini dengan tanah yang subur dan sumber air melimpah. Taif dikenal sebagai pusat perdagangan utama di Jazirah Arab pada masanya. Kota ini juga menjadi tempat tinggal orang-orang kaya dan pemuka kaum Quraisy yang mendirikan istana-istana megah di sana. Kekayaan pertanian seperti anggur, delima, dan kurma menjadi komoditas unggulan yang memperkuat perekonomian kota. Namun di tengah kemakmuran muncul berbagai tantangan seperti kebiasaan buruk berupa riba, minuman khamar, dan zina yang menjadi masalah sosial. Salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam adalah perjalanan Rasulullah ke Taif di tahun ke-10 kenabian. Nabi Muhammad SAW yang menghadapi tekanan berat di Mekah pergi ke Taif dengan harapan mendapat perlindungan dan dukungan dari Bani Syakif. Namun, usaha dakwah beliau di kota ini justru disambut dengan hinaan dan kekerasan. Penduduk bahkan melempari beliau dengan batu hingga terluka. Meski mendapat perlakuan buruk, Rasulullah tidak membalas dengan kebencian. Dalam doa penuh keikhlasan, beliau memohon kekuatan dari Allah. Peristiwa ini menjadi pelajaran besar tentang kesabaran dan keikhlasan dalam menghadapi ujian. Bertahun-tahun kemudian, penduduk Taif, khususnya Bani Syakif, memeluk Islam dengan tulus setelah menyaksikan akhlak mulia Rasulullah dan kemenangan kaum muslimin dalam Perang Hunain. Selain nilai sejarahnya, Taif juga dikenal dengan keindahan alamnya. Kota ini berada di ketinggian sekitar 1.500 sampai 1.700 meter di atas permukaan laut, membuatnya memiliki iklim yang sejuk dan segar. Taif menjadi destinasi wisata yang menarik karena keindahan alam yang memesona, menawarkan pemandangan pegunungan yang memukau, kebun mawar yang terkenal, serta udara yang sejuk, cocok untuk beristirahat dan menikmati suasana santai. Kemudian wisata religi dan sejarah.
Bagi umat Islam, Taif memiliki nilai sejarah yang tinggi. Tempat-tempat bersejarah seperti lokasi perjalanan dakwah Rasulullah menjadi daya tarik utama bagi peziarah. Taif, kota pertanian yang kaya akan anggur, delima, dan mawar, telah menjadi kebanggaan kota ini selama berabad-abad. Produk ini tidak hanya mendukung ekonomi lokal, tapi juga menarik minat wisatawan. Demikian liputan aku di kota Taif. Terima kasih sudah subscribe dan menonton channel ini. Aku tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.